Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Akuntansi. Kami di sini akan mempresentasikan dan menganalisis laporan keuangan dari PT Nusantara Dagang Sejahtera. Presentasi ini kami ajukan untuk memenuhi tugas akhir akuntansi keuangan dengan dibimbing oleh Bapak dosen Muhammad Ali Akbar Tanjung, Sarjana Ekonomi Magister Sains Akuntan. Nah, di sini presentasi kami disusun oleh 3 anggota, yaitu saya sendiri, Priska, dengan rekan saya Nesa Taria, dan rekan saya yang satu lagi, Jihan Ramadhani. Kali ini kami akan mempresentasikan dan menganalisis laporan keuangan akuntansi persediaan berdasarkan PSAK nomor 14 menggunakan Kosmeto tahun 2024 pada PT Nusantara Dagang Sejahtera. Nah, dalam presentasi ini kami membahas konsep dasar akuntansi, penerapan PSAK 14 mengenai persediaan, menganalisis laporan keuangan perusahaan, serta mengevaluasi kondisi keuangan berdasarkan data tahun 2024. Nah, semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlakuan akuntansi persediaan yang tepat dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Oke, baik, untuk slide ini kami akan menjelaskan profil perusahaan yang menjadi objek analisis kami, yaitu dengan nama perusahaan PT Nusantara Dagang Sejahtera, disingkat dengan PT NDS, adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang konsumsi atau FMCG. Nah, perusahaan ini berdiri pada tahun 2010 dan berkedudukan di Jakarta. Dari sisi skala usaha, PT NDS ini termasuk kategori perusahaan menengah sampai besar dengan omset tahunan di atas 100 miliar. Nah, yang menjadi poin pentingnya di sini adalah persediaan merupakan aset terbesar perusahaan, yaitu sekitar 45% dari total aset. Karena porsinya yang sangat dominan, maka perlakuan akuntansi atas persediaan menjadi hal yang sangat strategis. Kesalahan pencatatan atau penilaian persediaan dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, inilah alasan utama mengapa kami memilih topik persediaan sebagai fokus analisis. Nah, untuk selanjutnya ada 5 tujuan penulisan yang ingin kami capai melalui analisis kami nih. Yang pertama ada menganalisis penerapan konsep dasar akuntansi pada laporan keuangan PT NDS tahun 2024. Yang kedua ada mengidentifikasikan dan menjelaskan seluruh komponen laporan keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga menganalisis akun-akun penting seperti kas, piutang, persediaan, dan aset tetap, ya, mencakup bagaimana akun-akun tersebut diakui, diukur, dan disajikan pastinya. Yang keempat, mengevaluasi penerapan Kosmeto persediaan sesuai dengan PSAK nomor 14. Nah, yang terakhir, memberikan analisis singkat mengenai kondisi keuangan, struktur aset kewajiban, serta kinerja perusahaan secara umum. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya, itu kami akan membahas terlebih dahulu konsep dasar akuntansi yang menjadi landasan dari seluruh analisis kami. Yang pertama, mengenai pengertian akuntansi. Menurut definisi AICPA, akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi kepada para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Sistem ini bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Nah, yang kedua,
mengenai tujuan laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 1 paragraf 7, laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi para penggunanya dalam mengambil keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga mencerminkan akuntabilitas manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Lalu yang ketiga, standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar akuntansi keuangan atau SAK disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu EIA, EIE, dan untuk entitas yang berorientasi laba. SAK yang digunakan berbasis IFRS ini, beberapa PSAK utama yang relevan dengan analisis kami antara lain yaitu PSAK 1 tentang penyediaan laporan keuangan, PSAK 14 tentang persediaan, PSAK 16 tentang aset tetap, dan PSAK 7 tentang pihak berelasi. Nah, yang keempat, ada mengenai kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang lengkap terdiri atas 5 komponen, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, ada laporan laba rugi konferensif, lalu laporan perubahan ekuitas, ada laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan atau CALK. Seluruh laporan ini disusun berdasarkan basis akrual kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas. Oke, di slide selanjutnya ini kami membahas inti dari topik, yaitu PSAK nomor 14 tentang akuntansi persediaan. Nah, pertama, dari sisi definisi dan ruang lingkup. Nah, berdasarkan PSAK 14 paragraf 6, persediaan didefinisikan sebagai aset. Yang pertama, persediaan yang dijual dalam kegiatan usaha normal. Nah, yang kedua, dalam proses produksi untuk kemudian dijual. Atau ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, kemudian biaya perolehan persediaan mencakup beberapa komponen. Nah, di sini yaitu harga beli atau invoice price. Nah, biaya masuk dan pajak yang tidak dapat dikreditkan, serta biaya angkut dan handling. Komponen-komponen ini dikurangi dengan diskon dagang dan rabat yang diterima. Nah, untuk metode alokasi biaya, PSAK 14 hanya mengizinkan dua metode, yaitu FIFO atau freeze in freeze out, dan weighted average atau rata-rata tertimbang. Sementara itu metode LIFO tidak diperbolehkan dalam PSAK 14. Nah, untuk selanjutnya mengenai pengukuran dan penurunan nilai. Nah, persediaan diukur pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto, atau disingkat NRN. Nah, NRN sendiri dihitung dari estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan dikurangi estimasi biaya penjualan. Nah, apabila NRN ternyata lebih rendah dari biaya perolehan, maka nilai persediaan harus diturunkan ke NRN, dan penurunan tersebut diakui sebagai beban pada periode berjalan. Sebaliknya, jika di kemudian hari terjadi pemulihan nilai, maka pemulihan tersebut akan dikurangi beban HPP pada periode yang bersangkutan. Nah, terakhir, kami juga mencatat adanya update PSAK 14 di tahun 2024 yang memberikan panduan lebih jelas terkait pengakuan dan pengungkapan, serta semakin diselaraskan dengan standar internasional EIS 2 dalam kerangka IFRS. Standar ini berlaku untuk seluruh entitas yang berorientasi laba. Nah, pemahaman atas PSAK 14 ini menjadi dasar kami untuk mengevaluasi bagaimana PT NDS menerapkan cost method dalam laporan keuangannya.
Oke, baik. Untuk slide selanjutnya, kami mengidentifikasikan 5 komponen laporan keuangan PT Nusantara Dagang Sejahtera untuk tahun buku 2024. Ini ada 5 komponen. Komponen pertama, laporan posisi keuangan atau neraca per 31 Desember 2024. Laporan ini terdiri dari aset lancar yang meliputi kas piutang, persediaan, investasi jangka pendek, dan aset lancar lainnya. Serta aset tidak lancar, yaitu aset tetap neto, properti investasi, dan aset tak berwujud, serta investasi jangka panjang. Di sisi kanan terdapat kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta ekuitas. Nah, yang komponen kedua, di sini ada laporan laba rugi konferensif untuk periode Januari sampai Desember 2024. Laporan ini mencakup pendapatan penjualan bersih, harga pokok penjualan yang dihitung berbasis cost method persediaan, laba kotor, beban penjualan dan administrasi, serta laba operasi, pendapatan dan beban keuangan, laba sebelum pajak, pajak penghasilan badan sebesar 22% hingga laba bersih. Nah, untuk komponen yang ketiga, ada laporan perubahan ekuitas yang merupakan rekonsiliasi ekuitas selama tahun 2024, mulai dari saldo awal, modal disetor, penambahan laba bersih, pengurangan dividen yang dibagikan, hingga saldo akhir ekuitas yang mencapai 54.900 miliar. Nah, ada yang komponen keempat. Di sini ada laporan arus kas yang disusun dengan metode tidak langsung, mencakup aktivitas operasi seperti penerimaan dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok, aktivitas investasi seperti pembelian aset tetap, serta aktivitas pendanaan seperti penerimaan pinjaman dan pembayaran dividen. Nah, untuk komponen terakhir, di sini ada catatan atas laporan keuangan atau CALK yang berisi kebijakan akuntansi persediaan, yaitu cost method dengan metode rata-rata tertimbang, rincian komponen aset, transaksi dengan pihak berelasi, komponen dan kontingensi, serta peristiwa setelah tanggal pelaporan. Nah, dengan kelima komponen ini, sebagai peta laporan keuangan PT NDS, kita siap masuk ke bagian inti presentasi, yaitu analisis data keuangan yang sesungguhnya. Kita akan mulai ke slide berikutnya, itu ada laporan posisi keuangan atau neraca. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangan atau neraca dari PT Nusantara Dagang Sejahtera periode 31 Desember 2024. Nah, pada sisi aset di sini ada kelompok aset lancar terdiri dari kas dan setara kas sebesar 8.750 juta. Nah, piutang usaha neto sebesar 12.400 juta. Nah, ada persediaan barang dagang sebesar 22.150 juta yang menjadi fokus utama analisis kami, yaitu investasi jangka pendek, yaitu sebesar 3.200 juta. Dan aset lancar lainnya sebesar 1.850 juta. Nah, total aset lancar di sini mencapai 48.350 juta. Nah, sementara itu kelompok aset tidak lancar terdiri dari aset tetap neto sebesar
38 miliar 600 juta. Nah, properti investasi ada 4 miliar 200 juta. Aset tak berwujud neto ada 1 miliar 750 juta. Nah, investasi jangka panjang ada di 5 miliar 500 juta. Dan aset lainnya ada di 800 juta. Dengan total semuanya itu 50 miliar 850 juta. Nah, sehingga total aset PT Indies per tahun 2024 adalah 99 miliar 200 juta. Nah, di sisi kewajiban dan ekuitas, kewajiban jangka panjang terdiri dari utang usaha ada 14 miliar 320 juta, ada utang bank jangka pendek di 5 miliar. Nah, di sini ada utang pajak di Rp 2 miliar 480 juta dan beban akrual di 1 miliar 950 juta dengan total semuanya 23 miliar 750 juta. Nah, kewajiban jangka panjang terdiri dari utang bank jangka panjang di 18 miliar dan liabilitas imbalan kerja di 3 miliar 250 juta dengan total semuanya yaitu 21 miliar 250 juta. Nah, untuk ekuitas terdiri dari modal di sektor yaitu 30 miliar dan laba ditahan di 24 miliar 900 juta. Sehingga total ekuitas mencapai 54 miliar 900 juta. Nah, jika kita totalkan, kewajiban dan ekuitas hasilnya juga di 99 miliar 200 juta. Sama dengan total aset yang menunjukkan bahwa neraca PT NDS dalam keadaan balance atau seimbang, sesuai prinsip persamaan akuntansi dasar. Untuk slide selanjutnya itu ada laporan laba rugi komprehensif. Dari laporan laba rugi komprehensif ini terlihat bahwa penjualan bersih perusahaan meningkat dari 130.420.000 menjadi 146.600.000. Kenaikan ini menunjukkan permintaan terhadap produk perusahaan semakin baik. Meskipun HPP juga meningkat, laba kotor tetap naik menjadi 40.450.000. Artinya, perusahaan masih mampu mengendalikan biaya produksi dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Laba operasional juga mengalami kenaikan dari 18.120.000 menjadi 19.400.000, yang menunjukkan kegiatan operasional perusahaan berjalan cukup efektif. Secara keseluruhan, laba sebelum pajak meningkat menjadi 17.540.000. Hal ini menunjukkan kinerja dan profitabilitas perusahaan pada tahun 2024 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Untuk slide selanjutnya yaitu ada laporan arus kas dan perubahan ekuitas. Bisa dilihat ya pada laporan arus kas tahun 2024, aktivitas operasi menghasilkan kas bersih ya sebesar Rp11.550.000. Hal ini menunjukkan kegiatan utama perusahaan mampu menghasilkan kas yang positif dari penjualan kepada pelanggan setelah digunakan untuk membayar pemasok, beban operasional, dan pajak. Pada aktivitas investasi, perusahaan mengeluarkan kas sebesar Rp6.800.000 untuk pembelian aset tetap dan menerima Rp1.200.000 dari penjualan investasi jangka pendek, sehingga arus kas bersih aktivitas investasi mengalami pengurangan sebesar Rp5.600.000. Hal ini juga menunjukkan perusahaan masih melakukan investasi untuk mendukung kegiatan usahanya. Pada aktivitas pendanaan, perusahaan menerima pinjaman bank sebesar Rp5 juta dan membayar dividen sebesar Rp4.500.000, sehingga kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp500 juta. Keseluruhan, kas perusahaan mengalami kenaikan bersih sebesar Rp6.450.000. Akibatnya saldo kas meningkat dari Rp2.300.000 pada awal tahun menjadi Rp8.750.000 pada akhir tahun 2024.
Hal ini juga menunjukkan kondisi likuiditas perusahaan cukup baik. Lanjut ke perubahan ekuitas. Pada laporan perubahan ekuitas, modal disetor tetap sebesar 30 juta rupiah, yang berarti tidak ada tambahan modal dari pemilik selama tahun 2024. Laba ditahan meningkat karena perusahaan memperoleh laba bersih sebesar Rp13.681.000. Meskipun perusahaan membagikan dividen tunai sebesar Rp4.500.000, total ekuitas tetap meningkat dari Rp45.719.000 menjadi Rp54.900.000. Peningkatan ekuitas ini juga menunjukkan bahwa perusahaan mampu menambah nilai bagi pemegang saham melalui laba yang dihasilkan selama tahun berjalan. Slide selanjutnya itu analisis kas dan setara kas. Yang pertama itu ada pengakuan. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan secara fisik atau melalui transfer bank. Setara kas diakui saat instrumen keuangan memenuhi kriteria. Yang pertama itu ada jangka pendek kurang lebih di 3 bulan dari tanggal perolehan. Yang kedua itu sangat liquid, dan yang ketiga risiko perubahan nilai tidak signifikan. Dengan kriteria tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa dana yang dicatat sebagai setara kas memang mudah dicairkan dan siap digunakan kapan saja. Yang kedua itu ada pengukuran. Kas diukur pada nominal setara kas deposito 1-3 bulan. Ya, diukur pada nilai nominal plus bunga akrual. Kas dalam valuta asing dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan PSAK 10. Hal ini membuat nilai kas yang dilaporkan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Yang ketiga itu ada penyajian. Disajikan sebagai baris pertama dalam kelompok aset lancar di laporan posisi keuangan. Pergerakan kas disajikan dalam laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan rincian komponen kas dan setara kas. Karena tingkat likuiditasnya paling tinggi, kas dan setara kas biasanya menjadi akun pertama yang disajikan dalam aset lancar. Setelah itu kita masuk ke rincian kas dan setara kas per 31 Desember 2024. Kalau kita lihat dari rincian kas dan setara kas, perusahaan memiliki kas kecil atau petty cash ya, sebesar 150 juta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Dana perusahaan juga disimpan pada rekening giro, yaitu 3,2 miliar di Bank BCA dan 2,1 miliar di Bank Mandiri. Selain itu terdapat saldo dalam mata uang USD yang setelah dikonversi ke rupiah bernilai sekitar 1,5 miliar. Perusahaan juga memiliki deposito berjangka 1 bulan sebesar 1,8 miliar. Karena jangka waktunya pendek dan mudah dicairkan, deposito ini termasuk dalam kategori setara kas. Jadi total kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun 2024 mencapai 8,75 miliar. Jumlah ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi kas yang cukup baik untuk mendukung kegiatan operasional maupun memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yaitu analisis piutang usaha. Yang pertama itu ada pengakuan, diakui saat risiko dan manfaat kepemilikan berpindah ke pembeli pada transaksi penjualan kredit. Timbul saat barang terkirim dan faktur diterbitkan. Yang kedua itu ada pengukuran. Awalnya diukur pada nilai wajar, selanjutnya pada biaya perolehan, diamortisasi dikurangi cadangan, kerugian penurunan nilai. Yang ketiga itu ada cadangan penurunan nilai, ditentukan berdasarkan penilaian individual dan kolektif atas ketertagihan piutang. Tingkat cadangan di 5%, yaitu di 620 juta. Dan yang terakhir itu ada penyajian. Disajikan neto cadangan kerugian penurunan nilai
Sebagai aset lancar, piutang lebih dari 1 tahun dipindah ke aset tidak lancar. Tabel ini menunjukkan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang atau lamanya piutang belum dibayar oleh pelanggan. Tujuannya untuk mengetahui tingkat risiko piutang tidak tertagih. Piutang terbesar berada pada kategori 0 sampai 30 hari, yaitu di 7.800.000. Karena risikonya masih rendah, perusahaan hanya membentuk cadangan sebesar 1% atau di 78 juta. Semakin lama umur piutang, persentase cadangan yang dibentuk semakin besar. Misalnya pada umur 61 sampai 90 hari digunakan cadangan di 10%. Kemudian meningkat menjadi di 30% untuk umur 91 sampai 120 hari dan 50% untuk piutang yang berumur lebih dari 120 hari. Jadi total piutang usaha bruto perusahaan adalah di 13.020.000 dengan total CKPN sebesar 620 juta. Setelah dikurangi CKPN diperoleh piutang usaha neto sebesar 12.400.000. Perhitungan aging schedule, perusahaan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN sebesar 620 juta. Jurnal yang dibuat adalah debit beban kerugian piutang sebesar 620 juta dan kredit itu cadangan kerugian piutang sebesar 620 juta. Pencatatan ini bertujuan untuk mengakui kemungkinan adanya piutang yang tidak dapat ditagih di masa depan. Dalam neraca, piutang tidak disajikan sebesar nilai bruto Rp13.020.000, tetapi dikurangi CKPN sebesar Rp620 juta, sehingga nilai yang disajikan sebagai piutang usaha neto adalah Rp12.400.000. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu analisis kartu persediaan ya. Analisis persediaan dengan metode weighted average. Pada tanggal 1 Januari, perusahaan memiliki persediaan awal sebanyak 2.200 unit dengan nilai di 19.800.000. Dan untuk tanggal berikutnya di tanggal 15 Februari, perusahaan membeli 1.500 unit persediaan senilai 13.800.000. Setelah pembelian ini, saldo persediaan menjadi 3.700 unit dengan nilai 33.600.000. Pada tanggal 28 Februari, perusahaan menjual 1.800 unit persediaan. Setelah penjualan tersebut, saldo persediaan tersisa di 1.900 unit dengan nilai 17.254.000. Pada tanggal 20 April, perusahaan kembali membeli 2.000 unit persediaan senilai 18.800.000. Setelah transaksi ini, saldo persediaan meningkat menjadi 3.900 unit dengan nilai 36.054.000. Pada tanggal 30 Mei, perusahaan menjual kembali nih di 1.500 unit persediaan. Setelah penjualan, saldo persediaan menjadi 2.400 unit dengan nilai 22.223.000. Pada tanggal 10 Juli, perusahaan membeli di 1.800 unit persediaan sehingga saldo meningkat menjadi 4.200 unit dengan nilai 39.420.000. Pada tanggal 31 Agustus, perusahaan menjual 2.000 unit persediaan sehingga saldo berkurang menjadi 2.200 unit dengan nilai 20.649.000. Pada tanggal 15 Oktober, perusahaan kembali membeli di 1.500 unit persediaan sehingga saldo meningkat menjadi 3.700 unit dengan nilai 35.349.000. Pada tanggal 30 November, perusahaan menjual di 1.300 unit persediaan sehingga saldo menjadi 2.400 unit dengan nilai 22.910.000. Dan pada tanggal 31 Desember ya sampai akhir tahun,
Di 31 Desember, saldo akhir persediaan perusahaan tercatat di 2.400 unit dengan nilai 22.910.000. Dari kartu stok ini dapat dilihat bahwa setiap pembelian menambah saldo persediaan, sedangkan setiap penjualan mengurangi saldo persediaan. Nilai persediaan akhir yang diperoleh dengan metode weighted average adalah di 22.910.000. Untuk slide berikutnya itu ada di analisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan. Pada pengakuan, di bagian pengakuan persediaan diakui sesuai PSAK 14. Artinya, persediaan dicatat ketika risiko dan manfaat kepemilikan barang sudah berpindah ke perusahaan. Manfaat ekonominya kemungkinan akan diterima, serta nilainya dapat diukur dengan andal. Dalam kasus PT NDS, persediaan diakui saat barang sudah diterima di gudang. Dokumen GRN, Good Receipt Note, telah ditandatangani. Dengan syarat FOB di destination sudah terpenuhi. Karena itu, perusahaan mencatat persediaan sebesar 14,7 miliar dan mengakui utang usaha dengan nilai yang sama. Yang kedua itu ada pengukuran. Selanjutnya pada pengukuran, biaya perolehan persediaan tidak hanya terdiri dari harga beli, tetapi juga biaya yang dikeluarkan hingga barang siap digunakan atau dijual. Dalam kasus ini terdiri dari harga beli di 9.400 unit, biaya angkut di 150 dan biaya handling itu di 50. Sehingga total biaya perolehan per unit menjadi 9.600. Perusahaan menggunakan metode weighted average atau rata-rata tertimbang, sehingga nilai persediaan akan dihitung ulang setiap ada pembelian baru. Selain itu, NRF sebesar 11.200 per unit masih lebih tinggi dibanding biaya perolehan, sehingga tidak diperlukan pencadangan penurunan nilai persediaan. Yang ketiga ada penyajian. Pada penyajian, persediaan dilaporkan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan dengan nilai 22,15 miliar. Kemudian dalam laporan laba rugi, nilai persediaan digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP ya. Perhitungannya berasal dari persediaan awal ditambah pembelian bersih, kemudian dikurangi persediaan akhir, sehingga diperoleh HPP sebesar 106,15 miliar. Sedangkan catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan metode penilaian persediaan, rincian jenis persediaan, serta kebijakan akuntansi yang digunakan. Jadi, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi persediaan PT NDS telah sesuai dengan PSAK 14, mulai dari pengakuan, pengukuran, hingga penyajiannya dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada aset tetap, properti investasi, dan ATB. Aset tetap PT NDS meliputi tanah, bangunan, dan kendaraan dengan nilai buku 38.540 juta. Properti investasi dicatat sebesar 4.200 juta menggunakan model biaya. Disewakan dengan pendapatan sewa sebesar 420 juta per tahunnya. Aset tak berwujud berupa lisensi dan merek dagang diamortisasi selama 5 tahun. Sementara investasi jangka panjang pada PT Mitra Logistik dicatat dengan metode ekuitas, di mana laba PT MLI atau Mitra Logistik diakui sebesar pendapatannya. Investasi dan akun lainnya. Investasi jangka pendek berupa deposito dan rekasa dana totalnya ada 3.200 juta. Ini dikelompokkan sebagai aset lancar karena jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Aset lancar lainnya seperti uang muka pembelian dan PPN masukan tercatat 1.850 juta, serta aset lainnya sebesar 800 juta yang terdiri dari jaminan sewa dan piutang karyawan.
Lalu kewajiban, ekuitas, dan komposisi aset. Kewajiban PT NDS terdiri dari utang jangka pendek dan jangka panjang. Totalnya ada 44.320 juta. Ekuitas mencapai 54.900 juta. Komposisi pendanaan menunjukkan 55% dari ekuitas dan 45% dari utang, yang berarti struktur modal moderat dan sehat. Analisis rasio dan kondisi keuangan. Dari analisis rasio kami menemukan rasio lancarnya 2,04 kali, yang artinya aset lancar 2 kali lipat dari utang jangka pendek. Likuiditas sehat. Lalu selanjutnya DER 0,82 kali, yang berarti utang hanya 82% dari ekuitas. Struktur modal moderat, tidak beresiko. Selanjutnya ROE 24,9%. Dari 100 modal menghasilkan laba 25, sangat baik. Lalu selanjutnya perputaran persediaan 5,1 kali atau 71 hari, efisien untuk bisnis distribusi. Kesimpulannya, kondisi keuangan PT NDS tergolong sehat secara likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan struktur aset dan kinerja. Struktur aset didominasi aset tetap 38,9%, lalu persediaan 22,3%, lalu total aset tumbuh 15% dibandingkan tahun lalu. Kinerja 2024 juga positif dengan penjualan naik sebesar 12,4% dan laba bersih tumbuh 7,4%. Margin kotornya 27,6%, menunjukkan daya saing produk yang baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami simpulkan. Yang pertama yaitu PT NDS menerapkan akuntansi persediaan sesuai PSAK nomor 14 tahun 2024, menggunakan cost method dengan formula rata-rata tertimbang yang menghasilkan pengukuran nilai persediaan yang akurat dan konsisten. Lalu yang kedua, juga kami bisa menyimpulkan komponen laporan keuangan telah lengkap: neraca, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, arus kas, dan CALK. Seluruhnya disusun sesuai dengan SAK yang berlaku.